Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Guru Accounting. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai soal pretest PPG 2023 ya. Itu mengenai soal akuntansi dan keuangan ya. Di sini sekitar ada beberapa soal yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu soal nomor satu ya, ini mengenai soal perusahaan dagang. Pada tanggal 17 Desember 2021, PD Maju Lancar menerima pembayaran karena piutang yang diberikan telah sampai pada masa jatuh tempo. Piutang ini dikarenakan adanya transaksi tanggal 7 Desember 2021 atas penjualan barang dagangan senilai 12 juta rupiah. Syarat pembayaran 2 per 10 N per 30. Jurnal umum yang diperlukan adalah, nah, kita akan mencatat yaitu ke dalam jurnal ya. Nah, karena di sini melakukan penjualannya secara kredit ya. Di sini ada syarat pembayaran ya. Nah, kalau secara kredit penjualan maka terjadinya yaitu piutang ya. Itu terjadinya piutang. Nah, karena di sini penjualannya dilakukan tanggal 7 Desember ya, ini 7 Desember dan dibayarnya atau diterimanya ini tanggal 17 Desember ya. Nah, 17 Desember ya. Nah, terus di sini ada syarat pembayaran 2 per 10 N per 30. Artinya ya, apabila melakukan pelunasan dalam jangka waktu 10 hari itu akan memperoleh potongan atau diskon sebesar 2% ya. Dan N per 30 ya, jangka waktu pembayarannya yaitu 30 hari ya. Nah, di sini kita lihat 7 Desember ya diterima 17 Desember ya. Itu. Nah, ini kita masih mendapatkan potongan ya karena masih dalam jatuh waktu temponya yaitu 10 hari ya. Itu berarti memperoleh diskon atau potongan yaitu sebesar 2% ya, diskonnya diskon penjualan ya. Kita hitung 2%. 2% dari penjualannya yaitu 12 juta rupiah. 2% dikali 12 juta yaitu 240.000 rupiah ya. Nah, maka jurnalnya di debit kas ya. Ini kas yang diterimanya yaitu sebesar 11.760.000 rupiah ya, karena ini ada potongan ya ataupun diskon penjualan yaitu sebesar 240.000 rupiah dan di kreditnya yaitu sebesar piutangnya ya yaitu 12 juta rupiah. Tuh, jadi jawaban yang benar yaitu yang B. Kas di debit 11.760.000 rupiah, diskon penjualan di debit 240.000 rupiah, dan di kreditnya piutang usaha sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 masih tentang perusahaan dagang. Ya. Di sini Ude Manunggal mempunyai data keuangan sebagai berikut. Pendapatan jasa 25 juta rupiah, modal akhir 115.600.000 rupiah, beban gaji 8 juta rupiah, beban listrik 4 juta 500 rupiah, beban lain-lain 800.000 rupiah, prive 1.500.000 rupiah. Nah, berdasarkan data di atas, besarnya modal awal adalah ya. Nah, ini sudah diketahui pendapatan, modal akhir, beban dan privenya. Nah, kita harus mencari modal awal ya. Modal akhir ini sudah diketahui yaitu sebesar 115.600.000 rupiah ya. Terus kita harus mencari labanya ya. Laba itu kan pendapatan dikurangi dengan beban. Pendapatan di sini 25 juta. Nah, di sini beban ada tiga, ada beban gaji, beban listrik, dan beban lain-lain. Ya, ini dijumlahkan ya, seluruh beban. Ya, seluruh beban itu jumlahnya yaitu ada 13.300.000 rupiah. Jadi pendapatan 25 juta dikurangi dengan 13.300.000. Ya, maka labanya yaitu 11.700.000 rupiah.
Terus privenya yaitu 1.500.000. Ya, jadi laba dikurangi prive hasilnya yaitu 10.200.000 rupiah. Nah, modal akhir ini dikurangi dengan selisih laba dengan privenya yaitu 10.200.000 rupiah. Maka hasilnya modal awal yaitu 105.400.000 rupiah. Ya, jawaban yang mana ini yang C. Selanjutnya soal nomor 3. Ya, soal nomor 3 ini masih mengenai ya ini ya akuntansi keuangan ya perusahaan dagang. Saldo CV Cempaka Manunggal per tanggal 31 Desember 2021 sebesar 25.316.000 rupiah. Sedangkan menurut rekening yang ada di bank sebesar 27.750.000 rupiah. Deposit in transit sebesar 13.900.000 rupiah. Outstanding check sebesar 9.150.000 rupiah. Sedangkan untuk saldo perusahaan terdapat biaya administrasi bank sebesar 316.000 rupiah. Bank juga telah menagihkan wesel kepada perusahaan sebesar 7.500.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka saldo bank dan perusahaan yang benar adalah, nah di sini ya ada perbedaan pencatatan ya. Catatan yang ada di perusahaan dengan yang ada di bank ya. Nah ini CV Cempaka Manunggal ini ya dicatatnya ya ini ada 25.316.000 rupiah, tetapi saldo yang ada di rekening ya yang ada di bank itu 27 ya. Maka pencatatan ini ya ini berbeda ya. Harus dihitung ya. Nah, cara penghitungannya ya untuk rekonsiliasi bank ya. Nah, ini ya. Nah, di sini saldo menurut perusahaan ya ditambah dengan piutang wesel dan dikurangi biaya administrasi bank. Ya. Saldo menurut perusahaan ini 25.316.000 rupiah. Piutang weselnya 7.500.000. Dikurangi dengan biaya administrasi bank 316.000. Maka hasilnya 32.500.000 rupiah. Ya. Nah, terus saldo menurut bank di sini 27.750.000 rupiah. Terus deposit intrasitnya 13.900.000, nanti dikurangi dengan outstanding check yaitu 9.150.000 rupiah. Maka saldo yang sebenarnya ya 32.500.000 rupiah. Nah, ini sekarang sudah sama ya, saldo yang ada di perusahaan dengan yang ada di bank sama yaitu 32.500.000 rupiah. Ini saldo yang sebenarnya ya. Ini jawaban yang benar yaitu yang A. Selanjutnya soal yang keempat ya. Nah, ini soal mengenai ya akuntansi manufaktur. PT Andara adalah perusahaan manufaktur yang menggunakan metode harga pokok proses dalam pengumpulan biaya produksinya. Berikut ini adalah salah satu transaksi yang terjadi pada PT Andara. Bahan penolong yang dipakai untuk proses produksi sebesar 2 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat pemakaian bahan penolong tersebut adalah ya. Nah, di sini ada beberapa 3 pencatatan di dalam jurnal ya. Yang pertama jurnal pembelian pada bahan baku dan penolong ya. Ketika melakukan pembelian, maka dicatatnya di debit persediaan bahan baku dan di kreditnya utang dagang ya. Terus persediaan bahan penolong di debit dan di kreditnya utang dagang. Terus ketika melakukan penggunaan bahan baku ya di debitnya BDP biaya bahan baku dan di kreditnya persediaan bahan baku. Terus jurnal untuk pencatatan penggunaan bahan penolong ya di debitnya BOP sesungguhnya dan di kreditnya persediaan bahan penolong. Nah, di sini pertanyaannya yaitu mencatat pemakaian bahan
penolong, ya. Nah, penggunaan bahan penolong yaitu di debit BOP sesungguhnya, ya, dan di kreditnya yaitu persediaan bahan penolong. Jadi jawaban yang tepat itu yang E. Selanjutnya soal nomor 5, ya. Nah, ini soal nomor 5 tentang perbankan. Ridho membuka rekening giro dengan setoran perdana sebesar 7 juta rupiah secara tunai. Biaya penggantian barang cetakan berupa buku cek dan bilet giro sebesar 350.000 rupiah yang dibayar tunai. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah, nah, untuk mencatat, ya, ini tentang penggantian barang cetakan, ya, cek dan bilet giro, ya. Jurnal yang untuk mencatatnya yaitu di debitnya kas dan di kreditnya giro Rizki dan barang cetakan buku cek. Nah, di sini giro, ya, karena di sini Rizki menyetorkan gironya sebesar 7 juta. Maka giro Rizkinya dikredit sebesar 7 juta. Terus untuk pembayaran biaya penggantian barang cetakan, buku, cek, dan bilet giro sebesar 350.000 ini dikredit, ya, 350.000. Nah, maka di debitnya kas yaitu sebesar 7.350.000 rupiah. Jadi jawaban yang benar yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 6. Soal 6 ini masih tentang perbankan. Perbankannya perbankan syariah. Pada tanggal 5 Januari 2021 dalam akad ijaroh, ya, pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijaroh atas mobil selama 3 tahun. Di sini disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar 25.000. Pada saat menerima pendapatan dari penyewa di awal bulan, ya, jurnal akuntansi yang dicatat oleh pemberi sewa yang benar adalah, nah, sebelum ke pencatatan, ijaroh. Ijaroh itu didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna, ya, manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, ya, atau ujroh, ya, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud adalah sewa operasi. Sedangkan pendapatan sewa itu diakui pada saat manfaat atas aset yang telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Nah, jika manfaat telah diserahkan, tetapi perusahaan itu belum menerima uang, maka itu akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Ya, maka jurnalnya yaitu kas atau piutang sewanya di debit dan di kreditnya yaitu pendapatan sewa. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Kasnya di debit 25.000 dan di kreditnya yaitu pendapatan sewa 25.000. Selanjutnya soal nomor 7. Soal nomor 7 ini tentang administrasi pajak. Pak Sandi menerima penghasilan neto tahun pajak 2021 sebesar 90 juta rupiah. Pak Sandi itu berstatus sudah kawin dan mempunyai 2 orang anak, sedangkan istrinya ibu rumah tangga tanpa penghasilan. Pak Sandi tinggal dengan adik kandung dan ibu mertua yang bekerja. Nah, perhitungan dari penghasilan tidak kena pajak yang ditanggung Pak Sandi adalah, ya, kita itu. Ya, yang ditanyakan itu PTKP, ya, penghasilan tidak kena pajak. Di sini status Pak Sandi sudah nikah, sudah punya 2 orang anak, ya. Nah, PTKP-nya Pak Sandi ya berarti WP, ya, seorang wajib pajak sebesar 54 juta rupiah. Terus kawin, ya. Karena di sini Pak Sandi sudah menikah, ya. PTKP-nya kawin 4.500.000 rupiah. Terus PTKP untuk tanggungan anak, ya, tanggungan anak satu orangnya itu 4.500.000 rupiah, tetapi maksimal yaitu 3 anak. Nah, di sini Pak Sandi sudah punya 2 orang anak, ya, 4.500.000 dikali 2 yaitu 9 juta.
Ya, itu. Ini PTKP ya sesuai dengan aturan yang terbaru ya. Tuh kalau kita jumlahkan ya PTKP yang dikenakan Pak Sandi yaitu sebesar 67.500.000 rupiah. Ya, jadi jawaban yang tepat itu yang E. Selanjutnya soal nomor 8. Soal nomor 8 masih tentang administrasi pajak. Ini menghitung PPN dan PPNBM ya. Di sini soalnya yaitu Pak Sukro sebagai PKP mengimpor BKP dengan nilai impor 200 juta rupiah. Ini dasar DPP-nya. Barang kena pajak tersebut dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM dengan tarif 30%. Penghitungan PPN dan PPNBM terutang atas impor barang kena pajak tersebut adalah ya kita berarti menghitung PPN dan PPNBM ya. PPN itu pajak pertambahan nilai dan PPNBM pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, cara menghitungnya di sini tarif PPN itu sebesar 10%. Ya, terus tarif PPN sebesar 0% itu diterapkan atas ekspor barang kena pajak ya BKP berwujud ya, ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak. Nah, terus tarif PPNBM adalah paling rendah itu sebesar 10% dan paling tinggi 200%. Tarif PPN atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0%. Nah, di sini ya dikenakan tarifnya 30% ya untuk PPNBM. Nah, berarti PPN-nya 10% dikali 200 juta ya, maka hasilnya 20 juta. Terus PPNBM dikenakan tarif 30%. 30% dikali 200 ribu, apa 200, maaf, 200 juta, maka hasilnya yaitu 60 juta. Jadi untuk PPN dan PPNBM dikenakan tarif pajaknya yaitu sebesar 20 juta dan 60 juta rupiah. Ya, jadi jawabannya yang E. Ya, terima kasih ya atas perhatiannya ya. Semoga materi yang telah saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman yang akan melaksanakan Krites PPG 2023. Ya, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.